Iya, saya sebenarnya sangat sayangkan terkait persoalan rekan-rekan yang menolak dengan memakai beberapa dasar yang saya anggap ini tidak relevan dengan persoalan kondisi posisi proyeksi investasi PT Kons ke depan di Kabupaten Baru. Karena dengan tiga persoalan ini, yang pertama tadi pertanyakan mengenai masalah pabrik semen. Nah, ini sudah clear bahwa di Baru itu proyeksi PT Kons untuk investasinya ke depan ialah mengenai pabrik pembuatan kantong semen. Berarti sudah jauh berbeda dari persoalan yang dipersoalkannya mereka, karena mereka memakai dasar moratorium bahwa tidak boleh lagi dibangun pabrik semen di Indonesia. Itu betul, karena memang perencanaan PT Kons di Kabupaten Baru itu untuk membangun pabrik kantong semen. Jadi itu sudah gugur di wilayah itu, menjadi dasar penolakan. Yang kedua mengenai RDTR. Ini yang selalu didengung-dengungkan, dinyanyikan melalui beberapa diskusi di WA Group maupun media sosial, bahwa posisi zonasi PT Kons itu sudah tidak tepat. Padahal sebenarnya, dan selalu mendengungkan di wilayah persoalan RT/RW. Padahal dasar penetapan KPPR atau zonasi dan lokasi PT Kons melalui Perda nomor 1 tahun 2015 mengenai RDTR dan kawasan Mas Garompong. Nah, tidak mungkin progres OSS itu bisa keluar melalui PTSP kalau memang letak zonasi PT Kons itu tidak sesuai dengan RDTR yang ada, dan itu sudah clear. Nah, sekarang PT Kons sudah berada di tahapan untuk bagaimana memprogres AMDAL. Nah, semenjak tanggal 12 bulan Desember 2025 itu PT Kons sudah mengajukan AMDAL dan berprogres sampai tanggal 4 Juni 2026 ini. Nah, sekarang PT Kons sudah berada di wilayah proses verifikasi AMDAL dan RPL RKL, dan ini sisa sedikit lagi tahapannya. Nah, ketika sudah selesai itu, maka PT Kons akan melanjutkan pengurusan izin PBG existingnya dengan SLF-nya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini mengenai persoalan keputusan Mahkamah Agung yang selalu didengungkan. Nah, saya tidak tahu apakah mereka baca putusan ini ataukah hanya mendengar informasinya atau apa, karena putusan ini bisa diakses melalui website Mahkamah Agung, dan jelas di situ bahwa putusan yang nomor 580 itu adalah dengan nomor 159 kasasi itu adalah putusan yang mencabut surat keputusan kelayakan lingkungan produk Pemda waktu itu, semenjak PT Kons waktu itu di 9-10 tahun yang lalu mengajukan untuk membangun pabrik semen dengan SKKL itu. Cuman dianggap bahwa produk administrasi yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Baru waktu itu dianggap cacat prosedur, karena ada beberapa hal yang dianggap tidak representatif, termasuk melibatkan lembaga lingkungan hidup. Nah, itulah dasarnya sehingga kenapa putusan Mahkamah Agung ini mencabut surat keputusan kelayakan lingkungan PT Kons waktu itu. SKKL yang dicabut berdasar dari putusan itu bukan berarti mencabut semua keinginan proyeksi PT Kons atau keinginan investasi PT Kons yang ada di Baru. Jadi itu sudah gagal paham sebenarnya. Nah, ini sekarang PT Kons tertib mengurus ulang, mulai sebelum dia mengakses konsultasi publiknya ke
warga terdampak, dia melakukan fokus grup diskusi yang melibatkan semua elemen lembaga, kemudian LSM, media, tokoh masyarakat, warga terdampak, OPD yang terkait, bahkan Komisi 2 dilibatkan waktu itu. Dan ada rekomendasi yang diterbitkan. Setelah itu, maka baru PT Kons melaksanakan konsultasi publik. Jadi, menganggap PT Kons ini hari ini sudah berada di jalur tepat sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai undang-undang dan regulasi. Nah, oleh karena itu, maka wajarlah teman-teman lembaga, baik itu LSM, lembaga kemahasiswaan maupun kepemudaan, bahkan warga-warga terdampak ini sudah melakukan membentuk kelompok forum untuk bagaimana menyatakan sikap bersama mendukung investasi PT Kons ini, karena memang secara regulasi maupun aturan itu sudah sesuai. Dan memang kami harapkan solusi baru hari ini ya PT Kons, investasi PT Kons. Mudah-mudahan hadirnya investasi ini mampu membuat baru ini ekonominya bergeliat, menghasilkan PAD untuk Pemda hari ini, dan tentunya mengurangi pengangguran. Nah, mungkin seperti itu ya, terima kasih.